Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada saat ini saya, Febri Linsiana Mantiri, dengan NIM 2170457, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado, saat ini akan membawakan topik ciri umum insekta. Insekta berasal dari kata insecere. In artinya menjadi, secare artinya memotong atau membagi. Maka, insekta artinya binatang yang badannya terdiri dari segmen-segmen, dan hexapoda berasal dari kata hexa yang artinya 6, dan poda artinya kaki. Jadi, hexapoda artinya binatang berkaki 6. Nah, semua insekta adalah anggota dari filum Arthropoda. Ciri umum insekta atau karakteristik dari insekta. Yang pertama, insekta memiliki kaki yang berjumlah 3 pasang atau 6 buah, yang sering disebut dengan hexapoda. Nah, kebanyakan insekta hidup di darat dan di air tawar. Ketiga, tubuh insekta dibedakan atas kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Nah, insekta ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis atau yang sering dikatakan ametabola. Nah, metamorfosis pada insekta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna atau holometabola, dan metamorfosis tidak sempurna atau heminetabola. Nah, insekta memiliki sepasang antena, memiliki mulut, dan memiliki 1-2 pasang sayap. Ciri umum insekta yaitu organ tubuh dari insekta. Nah, insekta memiliki sistem saraf tangga tali, insekta memiliki indera pembau berupa antena, dan sistem respirasi dari insekta adalah dengan trakea. Nah, insekta memiliki indera pengecap berupa maksila, dan insekta memiliki sistem peredaran terbuka. Nah, sistem ekskresi insekta yaitu dengan pembuluh Malpighi, dan sistem pencernaan insekta berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Di tubuh insekta ini terdiri dari 3. Yang pertama ada bagian kepala atau kaput, di mana di situ ada mata, antena, dan alat mulut dari insekta. Nah, kedua ada bagian dada atau toraks, yang di dalamnya itu ada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Nah, dan di bagian ketiga yaitu abdomen. Bagian kepala atau kaput ini terdiri atas 5-7 segmen yang menyatu dan mengandung mata, antena, dan alat mulut. Nah, di kepala serangga ada terdiri dari beberapa bagian, seperti bisa kita lihat dalam gambar. Yang pertama ada bagian atas kepala atau yang disebut dengan vertex. Kedua ada bagian sisi atau pipi yang biasa disebut gena. Dan yang ketiga ada bagian depan atau wajah atau frons. Dan keempat di bawah frons itu ada yang namanya clypeus. Nah, serangga dewasa memiliki 2 jenis mata. Yang pertama, mata majemuk yang terdiri dari banyak faset atau omatidia, dan kedua ada mata yang satu faset yang disebut ocelli. Nah, alat mulut dari insekta ini, pertama ada labrum yang mirip dengan bibir atas. Tidak bersegmen tetapi memiliki lekukan di tepi luar. Nah, di bawah labrum terdapat mandibula, yaitu struktur berpasangan yang umumnya kuat dan digunakan untuk memotong atau menggiling. Bentuk spesifik dan berbagai fitur yang ditemukan pada rahang bawah sangat penting untuk memahami apa jenis makanan dan bagaimana cara makan. Nah, kemudian ada hipofaring, yaitu struktur internal yang terletak di bawah mandibula dan memiliki fungsi seperti lidah. Dan kemudian ada di bawah mandibula itu, ada eksternal itu, terdapat pasangan tambahan yang disebut maksila. Nah, umumnya setiap maksila ini memiliki pelengkap, yaitu palpus maxillaris yang digunakan untuk memegang makanan dan mengandung organ perasa atau pembau yang disebut sensiliae. Nah, bagian bawah mulut serangga yaitu labium yang terbentuk dari 2 struktur seperti maksila yang menyatu dan terdapat palpus labial. Dan ada antena.
Nah, antena insekta adalah struktur sensorik yang terletak di bagian kepala mereka. Nah, antena ini berperan penting dalam mendeteksi rangsangan lingkungan, seperti bau, rasa, dan sentuhan. Nah, bentuk dari antena dapat bervariasi antara satu spesies dengan spesies lainnya, termasuk panjang, jumlah segmen, dan bentuknya. Nah, beberapa antena memiliki rambut atau bulu halus yang membantu dalam penginderaan, sedangkan yang lainnya bisa lebih padat dan kaku. Nah, antena ini merupakan salah satu karakteristik khas dari insekta. Kemudian ada bagian dada atau yang biasa disebut dengan toraks. Nah, seperti bisa kita lihat dalam gambar, dada insekta ini terdiri dari 3 segmen. Yang pertama adalah protoraks, yang kedua ada mesotoraks, dan ketiga ada metatoraks. Nah, setiap segmen toraks memiliki sepasang kaki dan sayap depan dan belakang. Nah, bagian atas protoraks disebut dengan pronotum. Nah, bagian kaki dari insekta. Nah, bagian-bagian kaki dari serangga terdiri dari koksa, kedua dari trochanter, ada femur, tibia, dan tarsus. Nah, kaki serangga yang dimodifikasi untuk berbagai keperluan, seperti boleh kita lihat di gambar, ada keterangan, ada A, B, C, sampai di H. Dan itu, berbagai keperluan ini dimodifikasi untuk berlari, melompat, menggali, menggenggam, menangkap, berjalan dan menggali. Kaki yang teredukasi digunakan untuk berjalan dan menggali, dan kaki jantan dimodifikasi untuk menggenggam betina selama kawin. Sayap serangga terbentuk dari helaian kulit tipis sederhana yang dapat digerakkan karena adanya otot-otot yang melekat di dasar sayap. Nah, di dalam dinding badan, jika pada serangga tersebut hanya terdapat sepasang sayap, sayap tersebut akan terletak pada mesotoraks, dan jika ada 2 pasang, kedua sayap tersebut akan terdapat pada mesotoraks dan metatoraks. Nah, secara umum, sayap adalah struktur datar tipis yang terdiri dari 2 membran halus yang didukung oleh serangkaian sklerotisasi vena. Nah, pada serangga kecil, vena mungkin tidak ada, dan pada beberapa serangga yang sangat kecil seperti thrips, yang panjangnya hanya 1 atau 2 mm. Sayapnya berupa pelapa yang mendukung serangkaian bulu halus lebih mirip bulu. Nah, sayap tidak sepenuhnya kaku, tetapi membengkok dan melentur dengan cara yang menakjubkan. Selama terbang sangat meningkatkan aerodinamika mereka. Nah, sebagian besar spesies dari insekta bersayap memiliki 2 pasang sayap, dan dalam ordo tingkat tinggi, kedua sayap ini disatukan oleh berbagai mekanisme untuk membentuk satu sayap yang lebih besar dan fungsional. Nah, sayap dari insekta lunak dan tidak berbentuk ketika baru pertama kali muncul, tetapi segera membentuk dengan tekanan darah melalui pembuluh darah sebelum mengeras dan menggelap akibat kontak dengan udara. Bagian perut atau yang sering dikatakan abdomen. Abdomen terdiri dari 11 segmen. Nah, perut insekta ini terdiri atas 11-12 ruas. Pada ruas yang ke-11 terdapat tambahan organ yang disebut cersus atau jamak cerci. Pada ruas yang ke-12 ada telson, terdapat lubang untuk membuang kotoran atau anus. Nah, alat reproduksi betina terletak pada ruas ke-7 dan ke-8, sedangkan alat reproduksi jantan terdapat pada batas belakang ruas perut ke-9 pada permukaan bawah. Nah, serangga betina dilengkapi dengan ovipositor yang berfungsi sebagai alat peletak telur pada ujung abdomennya setelah cercus. Nah, pada abdomen juga terdapat lubang-lubang berpasangan pada kedua sisi yang disebut spiraculum atau spiracle, yang berperan dalam proses pernafasan dalam sistem pencernaan dari insekta. Nah, insekta memiliki sistem pencernaan lengkap seperti vertebrata atau tabung dari mulut ke anus, tetapi berbeda dengan cara yang sangat penting. Nah, sistem pencernaan serangga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada foregut, kedua ada midgut, ketiga ada hindgut. Nah,
Foregut dan hindgut dilapisi dengan kitin, hal sama yang membentuk sebagian besar kerangka serangga. Nah, kemudian ada sistem pernafasan dan sirkulasi dari insekta. Nah, insekta tidak memiliki paru-paru. Mereka memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui serangkaian tabung yang disebut trakea. Nah, trakea ini melekat pada bukaan pada tubuh yang disebut spirakel. Nah, jumlah dan penempatan spirakel bervariasi, dan serangga yang lebih kecil mungkin tidak memilikinya. Serangga tidak memiliki darah atau pembuluh darah yang merupakan bagian dari sistem sirkulasi tertutup. Namun sebaliknya, serangga memiliki sistem sirkulasi terbuka, di mana suatu zat yang disebut hemolimf memandikan organ secara langsung. Nah, beberapa serangga memiliki organ panjang seperti jantung di sepanjang sisi dorsal dari organ dalam yang membantu menyirkulasi hemolimf melalui tubuh. Nah, metamorfosis sempurna. Nah, urutan metamorfosis sempurna bisa kita lihat dalam gambar, itu diawali oleh telur, kemudian telur menetas menjadi larva, dilanjutkan dengan pembentukan pupa selanjutnya menjadi imago atau dewasa. Dan kemudian ada metamorfosis tidak sempurna yang dengan urutan yang diawali oleh telur, kemudian telur berkembang menjadi nimfa, kemudian nimfa berkembang menjadi imago, dengan contohnya yaitu belalang. Tipe mulut insekta terdiri dari 4. Yang pertama ada penusuk dan pengisap. Tipe mulut penusuk dan pengisap ini berfungsi untuk menusuk dan mengisap cairan makanannya. Dia mempunyai rahang yang runcing serta panjang, contohnya seperti nyamuk dan kepik. Dan kedua ada tipe mulut pengisap. Tipe mulut pengisap ini membantu untuk mengisap makanannya agar lebih mudah. Bentuknya seperti tabung, dapat memanjang. Contohnya kupu-kupu dan ngengat. Dan ketiga ada tipe mulut pengunyah dan penggigit, di mana tipe mulut pengunyah dan penggigit ini berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang didapat. Ya, misalnya ada tumbuhan atau lainnya. Tipe mulut ini mempunyai rahang atas dan rahang bawah yang kuat. Contohnya belalang dan kumbang. Dan keempat, ada tipe mulut penjilat dan pengisap. Tipe mulut penjilat dan pengisap ini mempunyai bagian khusus yang bentuknya seperti pengisap, mempunyai lidah yang cukup panjang, yang digunakan untuk menjilat makanannya. Contohnya lalat dan lebah madu. Klasifikasi insekta terdiri dari 2. Yang pertama, Apterygota atau yang tidak bersayap, dan kedua ada Pterygota yaitu yang bersayap. Contoh dari Apterygota yaitu Lepisma saccharina atau yang sering dikatakan kutu buku, dan contoh dari Pterygota yaitu Apis mellifera indica yaitu lebah madu. Klasifikasi insekta Pterygota. Yang pertama ada Orthoptera, yang kedua ada Isoptera. Dan kemudian ada Hemiptera dan Homoptera. Lanjut ada Odonata dan Coleoptera. Kemudian ada Lepidoptera dan Diptera, dan ada Hymenoptera dan Siponeptera. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan sebagai bahan saya dalam pembuatan topik ciri umum dari insekta. Sekian dari presentasi saya. Febri Linsiana Mantiri dengan NIM 21704157. Dan kiranya topik yang saya bawakan tadi dengan judul topik ciri umum insekta dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.